Soal riba banyak yang bertanya. Saya sedikit jelaskan dari unsur hakikatnya, kita itu kan misal melakukan ibadah. Maksud dari ibadah adalah ibadah diterima oleh Allah. Misal sholat. Maksud melakukan sholat itu agar diterima sholat kita oleh Allah. Sedang sholat kita itu diterima oleh Allah salah satunya jika kita juga ketika melakukan sholat tidak dalam keadaan sedang juga melakukan dosa yang dilarang oleh Allah. Nah, riba itu salah satunya yang menyebabkan sholat kita, doa kita tidak bisa diterima oleh Allah. Sekecil-kecilnya nilai dosa riba itu lebih berat daripada berbuat zina dengan ibu kandung sendiri. Kenapa dosanya sebesar itu? Karena riba dimakan, sedang zina dengan ibu kandung sendiri kan tidak dimakan. Ibunya tidak dimakan, dan jika dosa riba itu dilakukan, dimakan kan akan diperas sari makanannya. Lalu menjadi darah, mengaliri hati dan pikiran, menjadi daging dan tubuh yang kita buat beramal sholat dan lain-lain. Lalu juga diambil saripatinya menjadi sperma, dimasukkan ke kandungan istri, lalu menjadi anak dari makanan riba, sulit untuk menjadi anak yang soleh. Allah melarang seorang muslim itu melakukan riba, bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan manusia itu sendiri. Lalu kenapa bang, riba, itu mewabah di masyarakat sudah umum. Bahkan negara kita itu hutang ribanya ke bank dunia banyak. Orang Israel itu mereka hampir-hampir yang menguasai perputaran uang dunia, mereka bekerja di bidang saham dan bekerja di keuangan dunia, dan mereka tahu kalau doanya orang muslim itu ditolaknya karena apa, tahu kalau ibadahnya orang muslim itu ditolaknya karena apa, salah satunya dari riba. Dan karena mereka tahu, maka mereka berusaha menguasai orang muslim dari memberi hutang riba. Bahkan kredit-kredit dipermudah, diadakan pekerjaan yang menjurus ke sana, bahkan jika kita memakai kartu kredit, kita mengambil motor atau mobil dengan kredit, itu akan dipermudah, karena maksud di dalamnya menjebak kita dalam lubang hutang yang dalam, seperti menjebak binatang di dalam lubang galian, kalau sudah jatuh ke lubang akan mudah dikendalikan dan dijajah, tanpa orang yang dijajah merasa dirinya dijajah. Dan nyatanya orang Islam kebanyakan itu banyak yang terjebak dan tak tahu sama sekali, sudah dikendalikan dan dikuasai ekonominya masih juga tidak paham. Mereka juga membayar ulama-ulama Islam agar memberi fatwa bahwa riba itu boleh, bahkan mengganti nama riba dengan nama yang lain agar seakan-akan tidak haram. Perekonomian perorangan atau negara akan hancur jika semua rakyatnya jatuh dalam hutang riba. Padahal dalam Islam itu kalau ingin kaya bukan dengan hutang riba, tapi dengan banyak sedekah di akhirat nanti penghutang riba, pasti dan pasti disiksa, saya itu bebas menolong orang yang di akhirat, yang sudah meninggal. Karena saya pewaris Rasulullah, juga pewaris syafaat beliau, tapi salah satu yang tidak boleh saya tolong adalah orang yang meninggal masih menanggung hutang riba. Lalu solusinya bagaimana? Ya kalau bisa lunasi hutang riba, jual semua aset, untuk menutup semua hutang, walau harus gak punya apa-apa lagi, sebab kalau dibiarkan terus makan akan makin dalam hutang. Bisa-bisa awalnya hutang cuma 1 juta bisa sampai 1 miliar, kalau tidak punya aset. Ya bertaubat, sampai 41 malam berturut-turut, mandi taubat. Semoga diampuni Allah. Macam-macam riba yang perlu diketahui. A. Riba fadl, jual beli. Riba yang muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang ribawi yang sejenis, namun berbeda kadar atau takarannya. Contoh, 20 kg beras kualitas bagus, ditukar dengan 30 kg beras kualitas menengah. Dari Abu Said, ia berkata, datang Bilal ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa kurma barni, kurma kualitas bagus, dan beliau bertanya kepadanya, dari mana engkau mendapatkannya?
Petik 2. Bilal menjawab, saya mempunyai kurma yang rendah mutunya dan menukarkannya 2 sa, dengan 1 sa, kurma barni untuk dimakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati-hati. Hati-hati, ini aslinya riba, ini aslinya riba. Jangan kamu lakukan, bila engkau mau membeli kurma maka jualah terlebih dahulu kurmamu yang lain untuk mendapatkan uang dan kemudian gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma barni. Penjelasan, barang-barang ribawi itu ada 6, yaitu, 2 berupa mata uang terdiri dari emas dan perak dan semua yang dikiaskan kepada keduanya seperti mata uang rupiah, ringgit, dolar dan lainnya pen. Dan yang 4, berupa makanan yaitu kurma, gandum, jawawut syair sejenis gandum, dan semua yang dikiaskan kepada ketiganya sebagai makanan pen, dan garam, berdasarkan dalil dari Abu Sa'id Al-Hudri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut gandum dengan jawawut gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam semisal dengan semisal, kontan dengan kontan, maka barang siapa yang menambah atau minta tambahan sungguh dia telah melakukan riba, orang yang mengambil dan orang yang memberi di dalam riba itu sama saja. B. Riba nasiyah. Riba yang muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang ribawi tidak sejenis yang dilakukan secara hutangan tempo, atau dengan kata lain terdapat penambahan nilai transaksi yang diakibatkan oleh perbedaan atau penangguhan waktu transaksi. Riba nasiyah dikenal dengan istilah riba jahiliyah, karena berasal dari kebiasaan orang Arab jahiliyah, yaitu apabila memberi pinjaman lalu sudah jatuh tempo, berkata orang Arab, mau dilunasi atau diperpanjang. Jika masa pinjaman diperpanjang modal dan tambahannya diribakan lagi. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya riba ada di dalam pinjaman nasiyah. Dari Usama bin Zaid, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya riba ada di dalam pinjaman nasiyah. Hari Ibnu Majah, Kitab Et-Tijarat. Dari Abi Minhal, ia berkata, aku bertanya pada Bara bin Azib dan Zaid bin Arqam tentang tukar-menukar mata uang, maka masing-masing dari keduanya berkata, ini lebih baik dariku, dan masing-masing berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual emas dengan perak secara hutang. Contoh riba nasiyah, bunga bulanan atau tahunan di bank konvensional, mengambil keuntungan atau kelebihan atas pinjaman uang yang pengembaliannya ditunda. C. Riba qardh. Riba yang muncul akibat adanya tambahan atas pokok pinjaman yang dipersyaratkan di muka oleh kreditur atau sahibul mal kepada pihak yang berutang, debitur, yang diambil sebagai keuntungan. Contoh, sahibul mal memberi pinjaman uang kepada debitur 10 juta rupiah dengan syarat debitur wajib mengembalikan pinjaman tersebut sebesar 18 juta rupiah pada saat jatuh tempo. Dari Usama bin Zaid, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya riba berada pada utang. Abdillah berkata, yang dimaksud Nabi yaitu 1 dirham, dibayar 2 dirham. D. Riba jahiliyah. Riba yang muncul akibat adanya tambahan persyaratan dari kreditur atau sahibul mal, di mana pihak debitur diharuskan membayar utang yang lebih dari pokoknya, karena ketidakmampuan atau kelalaiannya dalam pembayaran saat utang telah jatuh tempo. Contoh, debitur memiliki utang senilai 10 juta rupiah, jatuh tempo tanggal 1 Desember tahun 2011. Namun sampai dengan tanggal tersebut, debitur tidak mampu membayar. Akhirnya pihak kreditur membuat syarat, jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang,
tetapi jumlah utang bertambah menjadi 15 juta rupiah. Dari Malik dari Zaid bin Aslam, ia berkata, riba pada zaman jahiliyah yaitu bahwa ada seorang laki-laki memiliki suatu kewajiban utang pada laki-laki yang lain untuk jangka waktu tertentu. Maka ketika telah jatuh tempo, yang memberikan pinjaman kreditur berkata, apakah kamu mau membayar atau memberi tambahan pembayaran? Maka ketika debitur membayar, kreditur menerima pembayaran. Dan jika tidak membayar, maka debitur menambah haknya kreditur, dan kreditur memperpanjang sampai waktu tertentu. Ribayat. Riba yang muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang ribawi maupun yang bukan ribawi, di mana terdapat perbedaan nilai transaksi bila penyerahan salah satu atau kedua-duanya diserahkan di kemudian hari. Dengan kata lain, pada ribayat terdapat dua persyaratan dalam transaksi tersebut, yaitu satu jenis barang dapat diperdagangkan dengan dua skema yaitu kontan dan kredit. Contoh, harga mobil baru jika dibeli tunai seharga 100 juta rupiah, dan 150 juta rupiah bila mobil itu dibeli secara kredit dan sampai dengan keduanya berpisah tidak ada keputusan mengenai salah satu harga yang ditawarkannya. Dari Abdullah bin Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak halal pinjaman dan jual beli, tidak juga dua syarat dalam satu jual beli, dan tidak boleh menjual barang yang tidak ada padamu. Ada beberapa pengertian berdasarkan hadis tersebut, yaitu 1. Hadis tersebut memberikan penjelasan bahwa seseorang tidak boleh bertransaksi dalam satu akad terdapat pinjaman dan jual beli. Contoh, A bersedia memberikan pinjaman kepada B dengan syarat B harus menjual sepeda motornya kepada A. 2. Hadis tersebut juga melarang seseorang menentukan dua syarat dalam satu akad jual beli. Contoh, A menjual motornya kepada B secara tunai dengan syarat B harus menjual kembali motornya kepada A dengan cara kredit. Contoh lain, A menjual sepeda motornya, jika dibeli dengan tunai maka harganya 10 juta rupiah, kalau dibeli dengan kredit harganya 15 juta rupiah dan sampai dengan keduanya berpisah tidak ada keputusan pemilihan salah satu harga yang ditawarkan. 3. Seseorang dilarang menjual barang yang tidak ada pada dirinya. Contoh, A menjual sepeda motor yang hilang kepada orang lain. Pada zaman sekarang ini, banyak transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan masuk dalam kategori riba. Beberapa contoh transaksi riba yang dilakukan di berbagai lembaga bisnis dan keuangan saat ini, antara lain: 1. LK konvensional. LK konvensional beroperasi dengan menggunakan sistem bunga. Nasabah yang menyimpan uangnya di LK mendapatkan imbalan berupa bunga sebesar persentase tertentu dari uang yang disimpan di LK tersebut. Demikian pula nasabah yang meminjam uang ke LK harus membayar bunga sebesar persentase tertentu dari pinjaman pokoknya. Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikaji di atas, maka hukum bertransaksi seperti di atas adalah haram karena mengandung unsur riba. 2. Lembaga pembiayaan kendaraan bermotor konvensional. Lembaga keuangan menyediakan dana pembelian kredit sepeda motor. Harga jual sepeda motor secara tunai sebesar 15 juta rupiah. Apabila seseorang ingin membeli sepeda motor dengan angsuran selama 3 tahun maka harganya menjadi 18 juta rupiah. Kalau 4 tahun 20 juta rupiah dan kalau 5 tahun menjadi 22 juta rupiah dan sampai dengan keduanya berpisah tidak ada keputusan pemilihan kepada salah satu harga yang ditawarkan. Berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, maka hukumnya bertransaksi seperti itu haram karena mengandung unsur riba dan jual beli dengan dua harga.
Dalam satu penjualan, adanya perbedaan jual beli tunai dan kredit tersebut karena pada saat jual beli dilakukan secara kredit, pihak lembaga keuangan mengenakan bunga. Bunga yang ditetapkan akan berbeda-beda tergantung dari jangka waktu kreditnya. Semakin lama jangka waktu kreditnya, maka semakin tinggi bunganya. 3. Obligasi. Obligasi merupakan salah satu instrumen keuangan berupa surat pengakuan utang dari satu pihak kepada pihak lain yang membeli surat obligasi tersebut sejumlah nilai tertentu yang tertera dalam obligasi tersebut. Pihak yang mengeluarkan obligasi memberikan imbalan berupa bunga sebesar persentase tertentu dari pokok utang yang tertera dalam obligasi tersebut sampai jangka waktu jatuh temponya obligasi tersebut. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan di atas, maka hukumnya obligasi adalah haram karena mengandung unsur riba, yaitu adanya tambahan dari pokok modal utang.